Kak Lydia dan Kak Cika. Kita mau bernyanyi dan menari bagi Tuhan. Yuk tangannya di atas. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Siapa? Yesus selalu menemani. Kita nyanyi sama-sama yuk. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak. Hey, Dia teman setia. Sekali lagi kita nyanyikan saat senang dan sedih. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri karena Yesus menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak. Hey, Dia teman setia. Kita nyanyikan sama-sama ya. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Sekali lagi. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak. Hey, Dia teman setia. Dia siapa? Dia teman setia. Dosaku telah ditebus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Adik-adik, kita yang berdosa, kita yang telah jatuh dalam dosa, telah melihat pengampunan dari Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini kembali bersama-sama. Ku lihat pengampunan hanya oleh darah Yesus. Hatiku disucikan hanya oleh darah Yesus. Katakan, oh darah yang kudus, darah yang menebus jiwaku, ditebus hanya oleh darah Yesus. Sekali lagi kita mau katakan, kulihat pengampunan. Kulihat pengampunan hanya oleh darah Yesus. Hatiku disucikan
Yesus. Oleh darah Yesus, katakan, oh darah yang kudus, darahnya menebus jiwaku, ditebus hanya oleh darah Yesus. Katakan, oh precious Jesus. Precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood, nothing but the blood of Jesus. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengasihi dan mengampuni kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mengenalkan kami pada kasih-Mu yang luar biasa untuk kami, untuk keluarga kami Tuhan. Walaupun terkadang kami tidak mengerti apa rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan itulah karakter-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan kembali firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang akan kami dengarkan Tuhan kembali menyegarkan kami Tuhan. Kembali mengingatkan kami betapa baiknya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan biarlah kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semuanya, perkenalkan namaku adalah Abel. Aku adalah seorang dokter. Apakah ada dari kalian yang bercita-cita menjadi dokter? Kalau aku dari kecil memang ingin sekali menjadi dokter. Karena menurutku saat aku menjadi dokter, aku bisa membantu banyak orang. Sebentar. Kok sepertinya ada teks yang masuk ya? Oke. Adik-adik semua, aku harus pergi ke IGD nih. Karena temanku bilang ada yang digigit ular. Butuh pertolongan secepatnya nih. Tunggu ya. Aduh, capek sekali. Kalian masih di sini ya nungguin aku ya? Maaf. Tapi aduh, lumayan capek sih tadi nanganin orang yang habis digigit ular. Kalian tahu nggak, orang yang tadi digigit ular, dia itu digigit oleh ular yang namanya copperhead. Nah, for your information, saat ada orang yang digigit ular, kita harus tahu nih jenis ularnya apa dulu, baru kita bisa mengobati. Saat kita sudah tahu jenisnya, baru kita bisa mengobati orang itu. Sebentar. Kok kita jadi ngomongin perbinatangan ya? Anyway, aku mau deh hari ini kalian semua mendengarkan cerita Alkitab di mana orang Israel mengatasi gigitan ular yang berbisa. Apakah itu ular copperhead? Yuk kita dengarkan cerita dari Kak Lina. Selamat hari Minggu adik-adik, kita ketemu lagi ya dengan Kak Lina yang kali ini akan bercerita membawakan firman Tuhan. Nah, tidak ada buku seperti Alkitab. Hanya Alkitab yang mencatat perkataan Allah di dalamnya. Dan perkataan Allah adalah benar. Kisah Alkitab kita hari ini diambil dari kitab Bilangan. Mari kita baca dulu ya di Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa,
"Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terbagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Adik-adik, kita perlu ingat bahwa semua kisah di Alkitab adalah bagian kisah yang lebih besar, yaitu bagaimana Allah menyelamatkan orang yang berdosa melalui anaknya Yesus. Nah, pertanyaan gambar besar kita adalah, apakah dosa itu? Dosa adalah berpikir, berbicara, atau bersikap yang melawan Allah dan perintah-perintahnya. What does it mean to sin? To sin is to think, speak, or behave in any way that goes against God and His commands. Itu artinya dosa bukan hanya sesuatu yang salah yang kita lakukan, tapi juga pikiran buruk dan sikap yang salah yang ada pada kita. Dosa mempengaruhi setiap bagian hidup kita sehingga kita tidak mungkin menyenangkan Allah dengan usaha sendiri. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana orang Israel hampir ke tanah perjanjian, di mana Allah ingin mereka percaya kepadanya dan masuk ke tanah Kanaan. Yosua dan Kaleb percaya bahwa Allah akan memberikan tanah perjanjian kepada umatnya. Tapi 10 pengintai yang lain tidak percaya. Akibatnya orang Israel takut untuk mentaati perintah Allah untuk masuk Kanaan. Nah, di minggu ini kita akan belajar tentang bagaimana umat Allah yang tidak mempercayai Dia. Seperti yang kita sudah belajar, dosa selalu membawa masalah yang besar. Kisah kita hari ini disebut ular tembaga. The Israelites did not trust God to lead them into the promised land. So God punished them and made them wander in the wilderness for 40 years. Along the way, the Israelites grumbled and complained. When they set up camp, they complained that they did not have water to drink. "Why did you bring us here?" they asked. "We will die here, and so will our animals." God told Moses and Aaron to stand in front of all of the people and speak to a rock. God said water would come out of the rock. Moses called the people together, but instead of talking to the rock, Moses hit the rock 2 times with his staff. The water came out, and the people and the animals drank. But God was angry that Moses and Aaron did not obey his instructions or believe his power. So God said Moses and Aaron would not lead the Israelites into the promised land. The Israelites continued through the wilderness. Moses sent messengers to ask the king of Edom if the Israelites could travel through his land. But the king of Edom replied, "No, I won't let you go through our country, and if you try, we will attack you." So the Israelites had to travel around Edom. The journey was long, and the people continued to grumble and complain. "Why have you led us from Egypt to die in the wilderness?" they asked again. "We have no bread or water."
God disciplined his people by sending venomous snakes that bit the Israelites, and many of the people died. Some of the people realized they had sinned by complaining to God, so they told Moses, "Please ask God to take the snakes away." Moses spoke to God for the people. God told Moses, "Make a snake image and put it on a pole. When anyone who is bitten looks at it, he will recover." Moses made a bronze snake and mounted it on a pole. Whenever someone was bitten, that person looked at the bronze snake and recovered. The Israelites faced a huge problem because of their sin. God sent snakes to punish Israel, but anyone who was bitten could look at the bronze snake on the pole and live. Because of our sin, we face a huge problem. We are separated from God. We deserve to die. But anyone who looks to Jesus on the cross and trusts in him will live forever with God. Nah, karena orang Israel tidak percaya kepada Allah dan menolak untuk masuk tanah perjanjian, maka Allah mendisiplin mereka dan menyuruh mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Tapi sekarang mereka menyalahkan Musa dan Allah karena menganggap telah menyebabkan mereka berjalan tanpa tujuan di padang gurun. Padahal sebenarnya mereka punya kesempatan untuk keluar dari padang gurun dan masuk ke tanah yang subur di mana ada makanan yang berlimpah. Tetapi mereka terlalu takut. Berputar-putarnya mereka di padang gurun adalah salah mereka sendiri, akibat langsung dari dosa mereka sebelumnya. Dan sepanjang jalan mereka banyak mengeluh dan menggerutu. Suatu waktu mereka berkemah di suatu tempat di mana tidak ada air minum, dan maka mereka mengerumuni Musa dan Harun sambil mengomel, "Mengapa kamu membawa kami kemari? Kami akan mati di sini, dan begitu juga dengan hewan kami." Lalu Allah menyuruh Musa dan Harun berdiri di depan semua orang Israel dan berbicara kepada batu karang. Allah berkata air akan keluar dari batu karang itu. Lalu Musa menyuruh orang Israel untuk berkumpul, tapi bukannya berkata kepada batu karang itu, tapi Musa memakai tongkatnya dan memukul batu karang itu 2 kali. Air keluar sehingga orang Israel dan ternak mereka bisa minum. Tetapi namun Allah marah karena Musa dan Harun tidak mentaati perintahnya. Mereka tidak percaya akan kuasanya. Maka Allah berkata bahwa Musa dan Harun tidak akan memimpin orang Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Dari sana mereka melanjutkan perjalanan di padang gurun. Selanjutnya, sekarang mereka sudah dekat di daerah Edom. Musa mengirim utusan untuk meminta izin kepada Raja Edom agar orang Israel diizinkan melewati tanahnya. Namun Raja Edom menjawab, "Tidak, aku tidak akan membiarkan kalian melewati negeriku. Bila kalian tetap lewat, kami akan menyerang kalian." Maka orang Israel harus mengambil jalan memutari Edom, tetapi mereka menjadi tidak sabar. Dan orang Israel mulai mengeluh dan mengomel lagi. "Mengapa kalian memimpin kami keluar dari Mesir? Untuk mati di padang gurun? Kami tidak mempunyai roti atau air." Kali ini Allah mendisiplin umatnya dengan mengirim ular beracun yang menggigit orang-orang Israel sehingga banyak orang Israel yang mati. Orang Israel menyadari bahwa mereka telah berdosa karena mengeluh kepada Allah. Mereka datang kepada Musa. "Kami tahu bahwa kami telah berdosa. Tolong mintalah kepada Allah untuk menyingkirkan ular-ular ini." Pertanyaan gambar besar, apakah dosa itu? Dosa adalah berpikir, berbicara, atau bersikap melawan Allah dan perintahnya. What does it mean to sin? To sin is to think, speak,
or behave in any way that goes against God and His commands. Maka Musa berdoa kepada Allah. Allah berkata, buatlah ular tembaga dan taruh di sebuah tiang. Semua yang digigit ular bisa memandang kepada ular itu dan dia akan sembuh. Musa melakukan perintah Allah. Maka setiap orang yang digigit ular bisa sembuh kalau ia memandang kepada ular tembaga itu. Apa yang mereka lakukan dan pikirkan adalah dosa, menuduh Allah, memberi mereka makanan yang membosankan, atau berusaha membunuh mereka di padang gurun adalah suatu penghujatan kepada Allah. Penghujatan adalah mengatakan atau mempercayai sesuatu yang tidak benar tentang Allah dan tidak menghormati Allah. Karena itu penghujatan adalah dosa. Apakah dosa itu? Dosa adalah berpikir, berbicara, atau bersikap yang melawan Allah dan perintahnya. What does it mean to sin? To sin is to think, speak, or behave in any way that goes against God and His commands. Allah mendisiplin umatnya yang berdosa dengan mengirim ular yang menggigit mereka. Namun Allah tidak hanya mendisiplin mereka, Dia juga memberikan jalan bagi mereka untuk diselamatkan. Allah menyuruh orang Israel memandang ular tembaga itu supaya sembuh. Walaupun Allah memberikan konsekuensi yang pantas mereka dapat, tapi Allah juga menunjukkan belas kasihan dengan memberi mereka cara untuk disembuhkan. Kisah ini jelas memberi gambaran yang sangat jelas tentang cara bagaimana Allah menunjukkan belas kasih melalui Yesus. Orang Israel menghadapi masalah besar karena dosa mereka. Allah mengirim ular untuk menghukum Israel. Tapi semua orang yang digigit ular bisa memandang kepada ular tembaga yang digantung di atas tiang dan akan tetap hidup. Karena dosa, kita menghadapi masalah besar. Kita terpisah dari Allah. Kita layak mati. Tetapi semua orang yang memandang Yesus di kayu salib dan percaya kepada Dia akan hidup dengan Allah selamanya. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Proverbs 3 verse 5. Trust the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your path. Ayat kunci kita adalah pengingat yang luar biasa bahwa Allah tahu segala sesuatu dan bisa dipercaya. Ketika kita percaya kepadanya dengan sepenuh hati, Dia memimpin kita kepada Yesus. Yesus menyelamatkan kita dari dosa dan mengajar kita untuk mentaati Allah dengan kasih. Sebaliknya, bila kita percaya kepada diri sendiri, kita menjauh dari Allah dan membuat pilihan berdosa. Allah menyuruh orang Israel memandang ular tembaga supaya disembuhkan. Dan benar, semua orang yang percaya kepada perkataan Allah dan memandang ular tembaga disembuhkan. Hal ini menunjuk kepada Yesus. Kita tidak bisa mendapatkan keselamatan sendiri. Itu adalah pemberian dari Allah. Kita hanya perlu percaya bahwa Yesus mati untuk menyelamatkan kita. Orang Israel yang memandang ular tembaga mendapat kesembuhan. Mereka tidak perlu melakukan apapun untuk mendapatkan kesembuhan. Mereka hanya perlu percaya kepada Allah bahwa Allah akan menyembuhkan mereka ketika mereka memandang ular tembaga. Begitu juga keselamatan dari Yesus. Kita adalah orang berdosa yang perlu keselamatan.
Alkitab mengajarkan bahwa kita tidak mungkin mendapatkan keselamatan dengan usaha sendiri. Sebaliknya, ketika kita percaya kepada keselamatan yang Allah sediakan lewat Yesus, maka Dia menyelamatkan kita dari dosa. Hari ini kita melihat bahwa umat Israel berdosa sehingga mereka sakit digigit ular berbisa. Allah tidak harus menyembuhkan mereka, tapi dalam kasih-Nya Allah menyembuhkan mereka. Itu karena Allah adalah Allah yang kudus, baik, dan pengasih. Nah, tapi baru-baru ini opa yang kakak sayangi jatuh sakit dan kakak berdoa agar Tuhan menyembuhkan opa, tapi sampai lama sekali Tuhan belum jawab doa untuk menyembuhkan opa. Ketika hal ini terjadi, Roh Kudus menolong kakak untuk bisa percaya bahwa Tuhan itu baik dan sangat bijaksana. Dia tidak pernah melakukan kesalahan. Dia melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan-Nya yang pasti adalah kebaikan bagi kita. Perintah Tuhan kepada kakak sama perintahnya kepada bangsa Israel. Tuhan menyuruh kakak untuk memandang kepadanya sama seperti orang Israel memandang ular tembaga untuk diselamatkan. Tuhan mau kakak untuk tetap percaya meskipun kakak tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan apa yang Tuhan sedang lakukan. Karena itu, meskipun opa belum sembuh, tapi kakak minta Roh Kudus bisa menolong kakak untuk tetap percaya dan memandang kepada Yesus. Dengan demikian, orang lain bisa melihat bahwa Yesus adalah yang paling penting dari segalanya, dan kakak akan tetap percaya kepadanya apapun yang terjadi. Nah, adik-adik, sebenarnya Kak Lina mengingatkan untuk adik-adik tetap mematuhi 4M ya. Jadi tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kami seharusnya yang layak dihukum, tetapi karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kami untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Kami mohon supaya kami tetap bisa taat dan mengasihi Engkau. Biarlah Roh Kudus selalu memimpin hati dan pikiran kami untuk bisa mentaati perintah-Mu dan mengasihi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayat hafalan kita hari ini adalah di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Proverbs 3 verse 5. Trust the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make straight your path. Sekali lagi kita ulang, Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Proverbs 3 verse 5. Trust the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make straight your path. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.